Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Kali ini saya mau jawabin pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar dan juga hanya berbagi pengalaman saya tentang HP-HP yang pernah saya review. Bagaimana penggunaannya, bagaimana di kehidupan sehari-hari, apakah nyaman atau enggak, dan bagaimana perbandingannya dengan HP-HP lain yang sudah pernah saya pakai. Oke, yang pertama. Nah, ini ada dari Mas Bagus nih ya, Bagus Alfianto Saputra. Sekarang masih aman Om, dia bertanya tentang baterai Google Pixel 4 yang saya ganti sendiri dan saya beli sendiri. HP-nya jujur saja sudah laku ya, untuk HP Pixel 4 yang baterainya saya ganti sendiri itu sudah laku dan sudah saya jual. Waktu itu saya sempat pemakaian di hampir 2 mingguan ya dengan baterai yang baru itu, yang saya beli harga itu 190 ribuan. Sejauh saya pakai selama 2 minggu itu SOT-nya selalu 4 jam ya, di atas 4 jam lah ya, jadi lumayan dibandingkan baterai bawaannya yang hanya mentok di 1,5 jam saja. Kalau untuk sekarang saya tidak tahu kabarnya bagaimana, tapi yang beli ya insya Allah aman-aman aja ya. Kalau misalnya kurang bagus performanya tinggal ganti lagi. Oke, yang kedua adalah dari Gatel Loco. Ini Mas Gatel Loco. Pertanyaannya, enak pakai LG V50 ThinQ apa Gopic 5A 5G Mas? Nah, kalau ini saya bisa jawab nih tentang beberapa hal ya. Yang pertama, LG V50 itu sangat-sangat nyaman kalau dipakai buat kerja. Misalnya kerjanya itu kalian lagi merintis ya, videografer amatiran yang pakai HP, konten untuk channel pribadi atau konten untuk portofolio di sosial media kalian, LG V50 itu tahan banting dan tahan panas. Maksud saya tahan panas adalah kalau kalian rekam 4K sama-sama di cuaca terik siang hari, saya yakin LG V50 Think bisa merekam durasi lebih lama daripada Pixel beberapa pun ya yang pernah saya pakai. Jadi LG V50 itu kompensasi panasnya jauh lebih tahan lama dibandingkan HP-HP Pixel yang pernah saya pakai. Itu kenyamanan yang pertama di situ. Yang kedua, untuk bermain game saya nggak perlu memakai kipas lagi ya ketika di LG V50. Sementara di Pixel, saya hanya menggunakan Pixel 3 XL dan Pixel 4 XL yang tidak membutuhkan kipas. Pixel lainnya saya membutuhkan kipas dari Pixel 3, Pixel 4A, 4A 5G, dan Pixel 5A ini yang saya pakai. Jadi ya plus minusnya kayak gitu. Untuk hasil foto, jujur saja saya lebih suka karakternya si Pixel. Dia itu ya khas Pixel aja dan HDR-nya atau High Dynamic Range-nya itu lebih luas di Google Pixel. Kalau di LG itu masih bahasa pemrograman ya 2 atau 3 tahun lalu lah ya yang tertinggal dari teknologi yang ada di Pixel. Itu pendapat saya pribadi. Kalau overall itu untuk LG V50 dengan Pixel 5A 5G ini menurut saya all-roundednya ada di LG V50. Untuk Pixel ya nyaman-nyaman aja selagi kita nggak terlalu sering aktivitas di luar ruangan. Berikutnya dari ini kayaknya Mas Bagus Alfianto Saputra mengomentari Mas Nisa Rangers, malahan lebih kepake lensa telefotonya sih daripada ini. Mungkin Mas Nisa Ranger prefer kemana antara Pixel 4 XL atau Pixel 5A 5G ya, yang intinya Pixel yang pakai lensa tele atau Pixel yang ultrawide. Nah, kalau ini saya bisa katakan Pixel yang menggunakan lensa tele, jujur saja di beberapa kondisi saya lebih membutuhkan lensa telenya daripada lensa ultrawide. Lensa ultrawide memang sangat asik kalau dipakai foto bareng-bareng atau foto pemandangan yang cukup luas. Tetapi untuk Pixel, lensa utamanya menurut saya sudah cukup ya untuk mengambil gambar yang butuh angle yang luas. Dan misalnya kalian terpaksa pakai lensa utama tetapi pengen gambar yang luas, ini kalian bisa ngambil pakai panorama sebenarnya. Nah ini, jadi ini cukup membantu ya, solusi buat teman-teman yang pakai Pixel tanpa memiliki lensa ultrawide. Jadi kalian jepret dulu dari samping kayak gini. Memang butuh effort lebih, tidak instan, tetapi ini menjadi salah satu solusi kalau kalian misalnya punya Pixel yang lensa tele, tetapi pengen gambar yang cukup wide, cukup lebar. Nah, tapi kalau kalian punya Pixel yang lensanya ultrawide kayak ini, Pixel 5A, 4A 5G, atau Pixel 5, kalian cukup kesulitan jika membutuhkan lensa telenya atau zoom optikal. Nah, itu kalau misalnya foto potret ya, yang backgroundnya cukup bokeh, tetapi zoomnya itu jauh lebih masuk lagi gitu ya, zoom innya lebih in lagi.
Nah, kalian nggak bisa nih pakai Pixel 5a. Kalau kalian pakai zoom digital, hasilnya kurang maksimal. Pasti ada ya penurunan kualitas gambar. Oke, berikutnya kita cari pertanyaan-pertanyaan dulu aja ya. Ada ya beberapa yang mengomentari ini itu sih. Mending dari Mas Ahmad Mustafa, mending mana Mas, Pixel 5 atau Pixel 5a? Soalnya di Bistore harganya sama 4,7 ya. Ini kalau di Bistore 4,7 itu kayaknya sudah unit bea cukai ya. Kayaknya sih, bukan unit rewret. Karena unit rewret itu untuk Pixel 5 dan 5a harganya udah 3 jutaan, udah cukup murah dengan kondisi yang cukup mulus sih menurut pandangan dan penglihatan saya ya. Mending mana, Pixel 5 atau 5a? Preferensinya begini, kalau Pixel 5 itu unggul di nits layarnya, kecerahan layar di bawah terik matahari, sama refresh rate 90 Hz-nya, itu menang di situ. Untuk baterai saya lebih mengunggulkan Pixel 5a karena beberapa reviewer juga sudah membuktikan dan membandingkan secara langsung Pixel 5a untuk daily ya, itu bisa sampai malam ya, dari pagi sampai malam tanpa bermain game. Nah, kalau Pixel 5 mungkin lebih ngebut lagi karena RAM-nya 8 GB. Jadi ya kayak gitulah 11-12. Jadi kalian pertimbangkan, kalau butuh refresh rate yang lebih smooth dan tinggi ya Pixel 5 jawabannya. Tapi kalau butuh baterai yang pemakaian lebih panjang ya mungkin Pixel 5a jawabannya. Kalau kamera kualitasnya gimana Bang? Kalau kamera ini kan karena sensornya sama, chipsetnya juga sama. Saya bisa katakan perbandingannya nggak akan terlihat, mau kalian lihat gambarnya di PC, di layar MacBook atau apa, kalau masih sama Pixel, itu gambarnya akan sama-sama aja. Bahkan kalau misalnya kalian jajarin hasil Pixel 5a ini dengan Google Pixel 3, akan sulit mencari perbedaan mana yang lebih unggul atau ini itu ya. Sementara Google Kamera itu kalian bisa download Gcam versi yang modnya ya, yang versi MWP atau PX, dan itu bisa meningkatkan gambar di pixel-pixel yang versinya lebih lama kayak Pixel 3 series atau Pixel 2 series bahkan. Jadi untuk hasil kamera menurut saya ya masih oke lah, nggak terlalu tertinggal jauh. Antara Pixel 5 sama 5a sama-sama aja. Mungkin itu ya, layar, baterai yang bisa jadi pertimbangan, sama isu mati total atau matotnya ya di Pixel 5a. Mungkin bisa membuat kalian lebih cenderung ke Pixel 5. Itu jawaban saya. Pertanyaan yang lain sama ya, perbandingan Pixel 4a 5C sama Pixel 5 ya mirip-mirip dengan yang saya katakan di Pixel 5a tadi ya. Cuman untuk Pixel 4a 5C dan Pixel 5 tuh kalau bilang bagus mana ya jelas bagus Pixel 5 karena bodinya udah metal. Pixel 4a itu bodinya masih plastik polikarbonat. Oke, kita cari lagi ke bawah. Ini metokin 13 menit ya. Nah, ini ada nih dari Mas Hadianto. Kalau Pixel 4 XL foto objek manusia atau orang apakah cerah juga Mas? Selama itu Google Pixel dan selama pakai Google Kamera, mau seri berapapun ya mirip-mirip. Potretnya tuh ya pasti akan di boosted bagian shadow-nya ya, pasti akan lebih terang, dan dia secara look-nya udah pasti enak di-upload ke sosial media. Jadi pertanyaan sih ini sebenarnya nggak relevan. Kalau Pixel 4 XL, kalau Pixel 4 sama aja hasilnya. Kalau kalian tahu komposisi fotografi ya pastikan kalau foto ya jangan langsung melawan matahari gitu ya, mentang-mentang pakai pixel fotonya objeknya membelakangi matahari gitu, dan ya itu hasilnya yang backgroundnya atau shadownya akan noise gitu. Jadi ya pinter-pinter mencari angle, karena kamera semahal apapun ya komposisi pencahayaan itu menjadi kunci utamanya. Oke, portrait mode-nya sih nggak ada obat Bang, rapi ya. Memang Pixel menurut saya cukup rapi ya, masih yang terapi lah untuk harga-harga segini. Nah ini nih Ganjar Waseso, lihat di Shopee harga 3 juta katanya bea cukai, itu rewret juga ya Bang. Nah jadi untuk Pixel, bahkan Pixel 3 series ya, 3 XL, 3A, jika benar-benar bea cukai, yang pertama harganya masih mahal. Pixel 3 series itu di atas 3 juta biasanya untuk kondisi lengkap, pajak sudah terdaftar, dan ada bukti pembayaran pajaknya atau fakturnya. Kalau kalian, kok Pixel 5 harganya murah tapi kok bea cukai, coba tanya ke penjualnya, siapapun penjualnya ya, apakah bisa atau mau melampirkan bukti pembayaran pajaknya. Kalau nggak bisa ya berarti udah anggap aja itu unit rewret IMEI, kayak gitu ya. Nah ini menanggapi ya Mas Restu ini menanggapi tentang isu mati total di Google Pixel 5a 5G. Ya saya setuju sih dengan apa yang dikatakan oleh Mas Restu ini. Jadi banyak faktor, salah satunya mungkin dari penggunaan charger yang tidak sesuai, karena mati total itu sebenarnya nggak cuma terjadi di Pixel 5a aja ya, hanya saja mungkin Pixel 5a beberapa belakangan ini jumlah unitnya yang beredar jauh lebih banyak dibandingkan Pixel 3 series, karena Pixel 3 series itu kan
udah hype-nya udah mulai turun karena dia yang pertama pasti update Android-nya udah mentok di Android 12, 13 gitu ya. Terus ya beberapa partnya mungkin sudah berusia, jadi orang kurang minat sehingga peredarannya pun sedikit. Nah, jika peredarannya sedikit, maka ketika ada masalah matot ya mungkin yang notice hanya sedikit. Tapi kalau unitnya banyak, terus yang komplain mati totalnya cukup banyak kayak gitu ya, akan langsung ternotis oleh banyak orang ya. Jadi dulu Pixel 4 XL juga ada isu matot, dulu Pixel 4 juga sama. Jadi ya wajar menurut saya. Pertama karena itu HP second, bekas dipakai orang, kita nggak tahu sama si penjualnya itu udah refurbish, ganti baterai, ganti part ini itu dan lainnya ya. Bisa aja waktu Pixel 5a masuk itu sudah ada beberapa part yang diganti mungkin yang mengalami mati total itu, atau si pembelinya atau si pemakainya menggunakan charger yang tidak sesuai dengan ketentuan di Google Pixel, yaitu menggunakan power delivery ya. Jadi kadang ada nih penjual Google Pixel yang menyertakan charger sama kabel datanya. Kalau orang yang nggak tahu, benar-benar nggak tahu itu akan dipakai. Padahal kebanyakan yang menyertakan itu nggak ori gitu ya. Nah kalau yang ori ya aman sih harusnya ya, dan harganya pasti mahal. Oke, kita lanjut nih, mungkin 2 pertanyaan lagi. Nah ini dari Heroable. Rekomen S10e atau Pixel 4? Oke, kalau untuk penggunaan mungkin rekam video, jujur aja belum pernah pakai S10e ya, bahkan megang secara langsung aja belum. Gambaran aja untuk Pixel 4-nya ya, karena saya udah pakai 2 kali beli Pixel 4. Pixel 4 itu sangat nyaman untuk sosial media, apalagi dia compact. Tapi ya kembali lagi ke isu panas ketika rekam video di siang hari atau panas terik ya. Itu di Pixel 4 juga terjadi, jadi nanti ada penurunan FPS atau frame drop layarnya ketika merekam atau dipaksa merekam, bahkan pada titik tertentu dia akan force close. Itu kondisi Pixel 4. Nah, kalau S10e silakan cari referensinya sendiri, apakah jauh lebih tahan panas atau enggak. Yang jelas yang saya tahu dari user-user S10e yang ada di Facebook itu, S10e itu sangat untuk kondisi bekas ya, cukup boros baterainya, terus agak panas karena dia bodinya kecil dan chipset ngebut. Mirip kondisinya dengan Pixel 3. Bandingin aja Pixel 3 dengan 3 XL. Pixel 3 itu menggunakan Snapdragon 845 sama dengan di Pixel 3 XL, tetapi Pixel 3 XL jauh lebih tahan terhadap suhu panas karena bodinya lebih besar, gitu, penyebaran panasnya lebih baik. Oke, untuk yang terakhir kita cari pertanyaan yang cukup sering muncul ya. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir ya tentang untuk sesi video kali ini. Video tentang ini. Di video 4 ini malah video komparasi kemarin ya, yang ini 5A sama iPhone 8. Dia tanya dari Mas AMS, Bang, untuk LG V50 kemarin sinyalnya masih amankah? Selama unitnya nggak di reset pabrik ya aman-aman aja ya. Itu sudah ketentuan dan kita semua tahu kalau unit refresh image jangan di reset pabrik. Mungkin itu saja teman-teman, udah lebih dari 13 menit. Nah, pertanyaan lainnya akan saya bahas di video-video lainnya ya. Semoga memberikan informasi tambahan buat teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.